قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur kita senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah atas segala taufik, inayah, kemampuan Allah berikan, petunjuk dan hidayah yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul kembali menunaikan satu faridah Allah salat subuh secara berjamaah. Kita ikuti dengan mempelajari ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita kembali mencoba melanjutkan mempelajari bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun aqidatus salaf di dalam memahami asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, rupanya ada salah satu dari hamba Allah itu memberikan kepada kita hadiah beberapa buku untuk kitab A'lam Sunnah Mansyurah yang sudah diterjemahkan. Jadi saya upayakan setiap pertemuan saya bawa, kita berikan sebagai hadiah untuk yang punya memberikan jawaban, memberikan pendapat ketika kita tanyakan di penghujung kajian. Ada dua jenis buku ini, dua-duanya punya Syekh Hafidh Al-Hakami. Yang pertama ini, yang besar ini, dinamakan di sini Akidah Golongan Selamat, kupas tuntas akidah dan cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang sering diterjemahkan 200 soal tanya jawab. Ini kitab yang kita pelajari. Sedangkan yang kecil ini matan manthumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul. Ini karya pertama Syekh Hafidh Al-Hakami. Ya, ini karya pertama beliau. Pernah dikatakan ini beliau nulisnya ketika berumur 17 tahun. 17 tahun, anak tanya mentang idang itu. Iya. Ini karya beliau itu. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, wa hadha nadhmu fil usuli liman arada manhaj rasuli. Siapa yang mau manhaj Rasul dalam memahami akidah, maka hendaknya dia melihat kitab ini. Sa'alani ma iyyahu laman labuddali
Aku diminta oleh orang yang harus aku penuhi panggilannya. Rupanya 17 tahun gurunya Syekh Al-Qar'awi, Abdullah Al-Qar'awi, minta kepada murid kecilnya, kamu tulis buku. Kamu tulis buku. Siswa kita 17 tahun tulis karangan 1 lembar, nama dikasih balik, Pak. Kamu tulis buku. Maka beliau mengatakan, sa'alani man iyyahu man la budda li min imtisali su'lihil mumtathali. Aku diminta oleh orang yang harus aku penuhi panggilannya. Kalau dia minta, aku langsung harus melakukannya. Maksudnya gurunya. Seorang pengembala kambing dengan guru yang hebat itu bisa menjelma menjadi seorang ulama. Wafat umur 35 tahun dengan karya-karya besar beliau tinggalkan. Kemudian hari buku kecil ini beliau syarah lagi, Ma'arijul Qabul. Saya memiliki syarahnya itu sampai 3 jilid besar. Ini akan kita hadiahkan juga. Nanti setiap pertemuan kita bawa 2 buku, yang kecil 1, besar 1, ya, bagi para bapak ibu yang baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sebagaimana kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan berbicara lebih detail lagi tentang klasifikasi sifat Allah. Sebenarnya bagi kita tidak butuh klasifikasi itu, membagi sifat Allah fi'liyah, dzatiyah, ma'nawiyah atau apapun itu. Karena hakikat dari akidah kita sederhana. Yang Allah tetapkan, kita tetapkan, terserah itu sifat apa. Yang Allah nafikan, kita nafikan, terserah apapun itu. Yang Rasul tetapkan, kita tetapkan. Rasul nafikan, kita nafikan. Untuk apa klasifikasi kita bagi-bagi? Semuanya Allah tetapkan, kita tetapkan. Cuma karena ada syubhat, ahli syubhat yang dilontarkan, menggoncangkan banyak saf kaum muslimin, akhirnya para ulama kita secara istiqra, deductive method, mengumpulkan semua dalil-dalil nas syar'i, Quran sunnah tentang sifat-sifat Allah. Akhirnya mereka bisa memilah sifat Allah itu menjadi dua sifat. Yang dengar lagi bertanya 4 dalil. Itu dalilnya di mana? Dalilnya itu istiqra, untuk mempermudah pemahaman kita terhadap ilmu. Apa ada sifat zatiyah disebutkan dalam Quran hadis? Tidak ada dengan penamaan zatiyah, dengan penamaan fi'liyah, tapi istiqra. Ketika para ulama ahli sunnah melihat ayat Quran tentang sifat, hadis tentang sifat, kemudian dikumpulkan sifat-sifat Allah itu. Ketika dikumpulkan, rupanya ada benang merahnya. Oh, ini bisa dibagi 2 jenis dari sifat ini. Tapi bagi kita itu semua sifat Allah al-musbatah yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita tetapkan untuk Allah. Kita tidak butuh pembagian itu. Apa pembagian itu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kalau bisa kita detailkan lagi, ini menjadi apa? Ada penghapusnya. Oh, tidak mesti. Ya, tidak masalah nanti di ya, ini kaidah keberapa ini? Ke-7 ya. Ke-7 kita ada 2. Kaidah ke-7 itu ada 2 bentuk atau 2 jenis sifat musbatah, sifat yang ditetapkan untuk Allah.
dua bentuk atau jenis sifat Allah. Yang pertama itu namanya sifat dzatiyah. Artinya ketika Anda mendengar nama zat, sifat ini tidak pernah terlepas dari zatnya Allah. Sifat ini sifat yang tidak pernah terlepas, la tanfaqu an zatillah. Ini tidak lepas dari zatnya Allah. Dalam kondisi apapun sifat ini tidak lepas. Justru ketika kalau dihipotesakan, kita pikirkan sifat ini lepas, pada hakikatnya itu kekurangan untuk Allah. Ini sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yang tidak lepas untuk Allah. Mana yang bagus? Tidak, sifat yang tidak lepas dari zatnya Allah. Sedangkan sifat yang kedua ini sifat fi'liyah. Ini dari kata fi'il, kerja. Sifat ini fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan masyiah dan iradahnya Allah. Masyiah, kehendak, dan iradah Allah. Coba kita pahami nanti ketika kembali ke rumah lagi. Habis baterai lagi nih. Ada sifat namanya sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu sifat la tanfaqu an zatillah. Itu tidak mungkin lepas. Kalau dipikirkan lepas dari Allah, itu justru kekurangan untuk Allah. Tidak mungkin lepas dalam kondisi apapun. Ada sifat namanya fi'liyah. Itu kaitannya dengan kehendak dan masyiah Allah. Kembali saya katakan, Anda meyakini semua sifat Allah itu sudah cukup. Mempelajari detail itu ada pembagian sifat seperti ini, itu untuk supaya Anda tidak terperangkap dengan syubhat-syubhat yang dimasukkan ke dalam akidah itu. Nanti di mana syubhatnya kita perhatikan. Ya, coba kita perhatikan. Bisa dipahami, ini ada dua jenis sifat. Nanti di rumah kita lihat sifat-sifat Allah, apa saja sifat Allah, ini masuk ke mana, bagaimana kita meyakininya. Ada sifat dzatiyah yang tidak lepas dari zatnya Allah. Tidak mungkin dalam kondisi tertentu Allah tidak punya sifat itu. Misalnya apa?
Ya. Ada dua bentuk dzatiyah. Ada yang bentuknya itu maaf cakap, kalau bagi kita manusia itu kita namakan organ, tapi bagi Allah kama yaliku bijalalihi. Wajah, tangan, kan itu sifat yang mulazim, yang tidak mungkin terpisah. Mana tutupnya biar kering. Tangan, wajah. Nanti banyak sekali hadisnya yang akan disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, baik dari Quran ataupun dari hadis. Ini contoh saja dulu. Yang paling besar khilafnya mungkin saya kasih satu contoh saja. Tangan. Yang selalu ahli batil dalam pembahasan ini itu mencoba mentakwilkan, memberikan syubhat terhadap sifat tangan. Padahal kalau mau kita turunan, nanti ada sifat kaki lagi. Hadis sahih, Allah memasukkan kakinya itu ketika neraka meminta hal min masjid, tambahan. Itu jangan dibaca dulu, nanti kita pahami lagi itu hadisnya, karena harus penjelasan. Kemudian ada sifat, kalau dalam akidah Asy'ariyah itu dinamakan dengan sifat maknawiyah yang tidak mungkin lepas dari Allah. Sifatnya maknawi. Apa itu? Misalnya Ar-Rahim, Allah Maha sifat rahmat. Al-Karim, sifat dermawan. Ini sifat-sifat ini kita namakan sifat dzatiyah. Tidak mungkin dipikirkan sifat ini tidak Allah miliki. Karena ketika Anda mengatakan dalam kondisi tertentu Allah tidak punya rahmat, itu kekurangan untuk Allah. Dalam kondisi tertentu Allah itu tidak dermawan, itu kekurangan untuk Allah. Jadi sifat dzatiyah itu semua yang disifatkan Allah, dan tidak mungkin sifat itu lepas terpisah dari Allah dalam kondisi tertentu. Masalah dengan orang di luar itu lebih ke sifat tangan dan lainnya. Ini sifat dzatiyah yang bukan maknawiyah. Kalau masalah dermawan, rahmat ini itu masih bisa negosiasi itu. Cuma kalau masalah tangan, wajah, kaki, ataupun sebagian itu ada betis, Allah bisa dilihat. Nah, ini puncak masalahnya. Bisa ke tahap saling mengkafirkan. Nah, ini puncaknya. Nanti kita lihat apa masalah orang dengan sifat itu. Ada sifat kedua, itu namanya fi'liyah. Yang fi'liyah ini sifat berkaitan dengan masyiah Allah dan kehendaknya. Artinya secara jenis sifat itu azali. Allah memiliki sifat itu, dan itu bukan sifat baru untuk Allah. Cuma secara afradnya, satuan dari sifat itu, satuan sifat itu bisa terperbaharui secara terupdate. Itu terjadi lagi, dan terjadinya sesuai dengan masyiah dan kehendak Allah. Seperti apa itu? Sifat-sifat Allah berkaitan dengan kehendak Allah. Seperti apa? Beristiwa. Istiwa itu ahlu sunnah memperdebatkan itu sifat dzatiyah atau fi'liyah. Istiwa
beristiwa. Apalagi menciptakan, artinya sifat yang semua orang menetapkan dulu. Allah Maha Pencipta, menciptakan. Hari ini Allah menciptakan makhluknya tidak? Ada. Besok Allah ciptakan makhluknya tidak? Ada. Ke depan Allah ciptakan makhluknya lagi tidak? Ada. Arsy Allah ciptakan sebelum langit dan bumi. Langit dan bumi Allah ciptakan belakang setelah arsy. Anda mungkin yang lebih senior itu secara umur, Allah lebih dahulu menciptakan Anda dibandingkan saya. Dan ada yang kecil di sini Allah ciptakan setelah saya. Tapi Allah sebagai pencipta itu sifat azali yang Allah miliki tanpa ada awalan. Artinya bukan tiba-tiba sudah jadi pencipta. Allah berbicara, hari ini Allah berbicara tidak? Semua perkara itu urusannya cuma kun fayakun. Allah kun fayakun tidak tiap hari? Kun fayakun. Kun fayakun itu sifat kalam, berbicara Allah. Sifat kalam. Besok Allah berbicara tidak? Allah kasih perintah tidak? Ketika tadi kita salat, kita membaca Al-Fatihah itu, Allah punya sifat kalam di hadapan, di sisinya, di depan para malaikatnya. Hamadani abdi, coba lihat hambaku itu sedang memujiku. Itu bukan kalam, kalam itu. Ar-Rahmanir Rahim, coba lihat lagi, mengulangi pujiannya. Maliki yaumiddin, majjanani, Masya Allah, dia mengagungkanku itu. Kita mengatakan lagi, iyyaka na'budu wa li 'abdi ma sa'al, kasih dia apa yang dia mau. Itu kalam. Tapi beda dengan kita, misalnya anak saya yang masih kecil itu belum bisa berbicara. Tiba-tiba 2 bulan ke depan sudah bisa berbicara. Itu bagi anak saya, kemampuan berbicara itu baru. Bagi Allah tidak seperti itu. Sebenarnya sederhana sekali memahaminya. Cuma di sini hampir setengah kaum muslimin berjatuhan itu. Asy'ari bermasalah di sini. Maturidi bermasalah. Mu'tazilah apalagi. Jahmiyah memang sumber masalah dari mereka. Maka pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan, kalau misalnya Jahm ibnu Sufyan itu tidak lahir di dunia, itu Maturidi, Asy'ari, Mu'tazili itu nggak ada itu. Karena syubhat yang mereka gunakan itu sama persis syubhat Jahm ibnu Sufyan. Tindakan terhadap syubhat saja yang berbeda. Apa Anda berpikir itu akidah Asy'ariyah itu ada kalau Mu'tazilah tidak ada? Tidak. Apa Anda berpikir Mu'tazilah ada kalau Jahmiyah tidak ada? Tidak. Karena syubhatnya di sana. Coba Anda berpikir itu. Dalam akidah Tahawiyah itu syarahnya Ibnu Abil Is menjawab panjang lebar tentang ini. Mereka berpikir kalau misalnya Allah hari ini berbicara dengan pembicaraan yang baru, dengan kalam yang baru, maka Allah sudah bercampur dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu makhluk. Karena Allah itu harus qidam, azali. Setiap yang baru itu karakter makhluk. Setiap terbaru itu karakter makhluk. Al-hudus, kan yang hudus itu makhluk. Allah itu azali. Allah itu azali, tidak mungkin terjadi sesuatu yang terbaru. Padahal bagi kita mengatakan ini secara sifatnya ini azali. Memang tidak ada awalan untuk Allah. Allah sudah memiliki sifat ini. Tapi secara satuannya
nanti bisa terperbaharui. Allah berbicara lagi, berbicara lagi. Dan kita tidak mengatakan Allah itu tiba-tiba sudah bisa berbicara, karena hakikatnya Allah itu memang mutakallim, punya sifat kalam. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan. Sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, bagaimana kita meyakininya? Akidah kita, semua sifat Allah ini, baik dzatiyah atau fi'liyah, kita tetapkan, isbat atau menetapkan. Kita tetapkan untuk Allah. Yang penting dalilnya sahih. Ad-dhahik, Allah tertawa tidak? Hah? Tertawa? Tidak? Ya, tertawa. Kenapa Anda mengatakan Allah tertawa? Orang di luar ketika mengatakan Allah tertawa, dia berpikir tertawa manusia. Haha, hihihi, oh jelek sekali ini sekali, oh nanti butuh rongga, oh ini dari mana keluar suara tanpa rongga, oh itu sifat makhluk. Padahal kita mengatakan Allah yadhaku kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kesempurnaannya. Kalau zatnya kita tidak tahu, bagaimana dengan sifatnya? Maka wal kaif majhul, kaifiyat majhul, kita kembalikan kepada Allah. Tapi tertawa itu maklum, kita tahu tertawa itu apa. Cuma bagaimana? Itu kita kembalikan kepada Allah, karena zatnya saja kita tidak mengenalinya. Yadhaku dalam hadis Imam Bukhari, itu hadis Abu Hurairah. Yadhaku Rabbuna min abdaini yaqtulu ahaduhum al-akhar fayadkhulanil jannah. Allah tertawa itu melihat dua orang hamba, yang satu membunuh yang lain, cuma dua-duanya masuk surga. Yang satu bunuh yang lain, seharusnya masuk, tapi dua-duanya masuk surga. Tertawa Allah. Kenapa? Rupanya yang dibunuh ini sedang berjihad di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah, dia dibunuh, masuk surga, syahid. Yang membunuh ini kemudian dia taubat, baik masuk Islam kalau dia kafir, ataupun dia muslim yang fasik, kemudian bertaubat, berjuang di jalan Allah lagi, dia terbunuh lagi, dua-duanya masuk. Tertawa Allah itu seharusnya dengan logika yang sehat, bukan sifat yang dinafikan, sifat yang harus kita isbatkan. Karena tertawa itu bentuk dari kebahagiaan dan kecintaan Allah. Kan kita mau Allah mencintai kita. Maaf cakap saya katakan, bahkan tidak sering kita para ustadz ini, ada jamaah yang datang ke kita sengaja membuat lelucon supaya kita gembira. Bagi jamaah kita ini, dia senang ketika ustadznya senang. Betul nggak seperti itu? Itu kasus yang sering terjadi kepada Rasulullah itu. Ada sahabat-sahabat Rasul itu yang memang humoris itu datang ke Rasul itu. Coba Anda bayangkan, pemimpin Anda baginda Rasul kelelahan hari ini tiba-tiba datang. Ada yang menjual kawannya dijadikan budak. Ada yang menjual kambing baginda Rasul, kemudian dia dapat untung 2 kambing, gembira Rasul itu. Seharusnya tertawa itu sifat yang harus kita tetapkan. Karena itu mungkin simbol atau lambang dari kebahagiaan. Maka Imam Ibnu Qayyim itu punya kalimat menarik sekali. Allah tidak tertawa kecuali untuk apa yang dia cintai, melebihi kecintaannya untuk yang biasa. Kalau untuk yang biasa kita tidak tertawa gitu, luar biasa baru tertawa, gembira luar biasa baru tertawa. Ad-dhahik kita tetapkan. Dhahik masuk ke sifat apa? Fi'liyah. Karena Allah bukan bersifat dengan tertawa itu dalam kondisi tiap saat Allah tertawa. Bukan seperti itu.
ada hal yang membuat Allah tertawa sesuai dengan kehendaknya. Itu masuk ke sifat fi'liyah. Jadi akidah kita sederhana, apapun yang Allah tetapkan, baik itu dzatiyah, fi'liyah, kita tetapkan untuk Allah. Kita tetapkan. Baik itu dzatiyah, fi'liyah, yang penting ada. Turun, Allah turun. Rasul mengatakan demikian. Kita tetapkan. Beristiwa sampai 6 ayat itu dalam Al-Quran kita tetapkan. Jadi apapun bentuk sifatnya kita tetapkan. Kalau untuk sifat fi'liyah, ini yang jadi masalah untuk yang lain. Sifat fi'liyah kita meyakininya sifat azaliyah. Ini sifat azali, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pada Allah, tapi dari tidak ada awalan sifat itu sudah Allah miliki. Allah punya sifat mencipta, itu bukan ketika Allah sudah mencipta. Walaupun sebelum Allah menciptakan, Allah memiliki sifat mencipta. Karena kalau misalnya kita analogikan, orang bisa bicara, tapi dia tidak mau bicara, tetap kita katakan dia itu bisa berbicara. Beda orang yang bisu, tiba-tiba dia sembuh bisunya, bisa bicara, artinya bisa bicara bagi dia itu muncul tiba-tiba. Kalau untuk Allah bukan seperti itu. Sifatnya azali. Nau'iyatus sifat itu qidam. Kalau jenis sifatnya itu azali, dari tanpa ada awalan. Tapi kalau ahadus sifat itu bisa terupdate, terperbaharui. Itu nau'iyahnya azali, tapi ahad sifatnya itu hadisatul ahad. Atau kalau bahasa para ulama itu kidam atau azali, kidamun wa hadisatul ahad. Satuan sifatnya itu bisa hadisah, artinya muncul lagi sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Tapi kalau berbicara asal sifat, Allah memiliki sifat itu bahkan dari tanpa awalan. Itu tidak muncul tiba-tiba, Allah memang memiliki sifat itu. Ini yang orang hampir mayoritas sekte kaum muslimin dalam pembahasan sifat ini tidak bisa memahami ini. Maka ketika berbicara sifat kalam, misalnya Asy'ari, Maturidi memang mengatakan Allah itu berbicara, punya sifat kalam. Tapi mereka mengingkari Allah itu punya sifat ikhtiyariyah, dengan ikhtiarnya, pilihannya, kehendaknya. Bagi mereka itu semuanya harus azal. Harus azal. Mereka ketika berbicara tentang Quran, coba lihat tentang Quran, mereka mengatakan Quran itu kalam Allah tapi kutlah wahidah, satu seketika saja full Quran itu. Tapi bagi ahlu sunnah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu kalam Allah setelah Allah. Allah itu lafzul jalalah, kalam Allah setelah bismi. Itu kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lebih awal, Ar-Rahim atau bismi? Bismi. Bismi itu
lebih awal dibandingkan Ar-Rahim. Tapi bagi Asy'ari, Maturidi, Mu'tazili, oh enggak, itu seketika aja dia, karena mereka tidak mau mengatakan itu ada sifat yang terupdate tadi. Azali semua itu langsung seperti itu, full langsung seperti itu. Dalam akal logika itu tidak masuk. Tapi karena ada syubhat, kalau kita mengatakan ada sifat Allah ikhtiyariyah yang Allah pilih, yang Allah kehendaki, terperbaharui lagi sesuai kehendaknya, terperbaharui lagi sesuai kehendaknya, mereka mengatakan itu sama dengan menetapkan sifat makhluk untuk Allah. Karena yang baru itu sifat makhluk. Padahal kita mengatakan itu secara sifat bukan baru. Karena sebelumnya Allah sudah memiliki sifat itu. Tapi yang terupdate, terperbaharui itu cuma secara ahadnya, satuan sifatnya. Allah berbicara, terus berbicara, terus berbicara. Sampai nanti di hari kiamat pun Allah akan berbicara dengan hambanya. Akan berbicara dengan ahli mauqif dalam hadis yang sahih. Akan munajah, munajah itu berbisik, berbisik dengan siapa? Ada hamba yang dipanggil itu. Hadis sahih itu banyak sekali pembicaraan Allah. Ada kaum-kaum la yukallimuhum, la yanzur ilaihim, yang tidak Allah lihat, tidak Allah berbicara dengan mereka. Ada orang yang dimurkai, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Ini artinya apa? Ada orang yang dicintai, dirahmati, Allah mau berbicara dengan mereka. Saat ini Allah berbicara, punya sifat kalam. Nanti ke depan Allah berbicara, bahkan sampai di hari kiamat pun Allah itu punya sifat kalam, dan itu sesuai dengan kehendak dan masyiah Allah. Kalau saya lihat wajah, jangan kita detailkan lagi. Tebit dari masjid kakuan. Pane ahlu sunnah kepegah mudah, rupanya susah. Ini detailnya itu syubhat-syubhatnya panjang di sini. Turunannya bagaimana, turunan, kenapa mereka tujuh. Sebenarnya ini punca syubhatnya itu bisikan Jahm ibnu Safwan, pendiri sekte Jahmiyah. Kenapa mereka menafikan sifat Allah? Ya ini alasannya. Karena kalau kita mengatakan Allah mencipta, hari ini mencipta, yang hari ini itu baru. Hakikat dari sesuatu yang baru itu hakikat makhluk. Allah itu tidak ada yang terbaru. Itu awal puncanya, sehingga melahirkan sekte-sekte di bawahnya. Itu semuanya turunannya menafikan sifat. Saya mungkin akan lebih fokus berbicara tentang beberapa sifat saja untuk pertemuan ke depan, yang kita jadikan sebagai contoh yang paling sering sifat-sifat itu diperdebatkan. Saking lucunya tentang pembahasan tangan itu paling sering diperdebatkan. Padahal hakikatnya kita bukan cuma tangan, kaki saja kita yakini. Qadam kita yakini itu. Tapi kaki nggak ada syubhat di luar. Kita yakini. Katakan ke yang di luar, kita meyakini itu. Bukan cuma tangan, itu kita yakini juga. Wajah kita yakini. Ini kalau kita melihat di buku kita ini, Syekh Hafid Al-Hakami di sini, saya ingin membaca beberapa jenis atau bentuk sifat yang disebutkan oleh Syekh Hafid Al-Hakami. Ya, di sini beliau mengatakan, taqaddama anna sifat Allah Ta'ala, ini soal at-tasi wal khamsun 59. Ada sifat yang sifatnya itu datiyah. Datiyah itu apa? Datiyah itu yang tidak terlepas dari zatnya Allah. Wa fi'liyah, ada sifat yang bentuknya itu fi'liyah. Fama misalu sifati dzat minal kitab.
Ini akidah kita, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Maka sebutkan apa itu contoh sifat zat dari Al-Quran. Al-jawab, misal qawlihi ta'ala. Tangan itu banyak sekali hadis dan Qurannya. Ini yang kita tidak habis pikir ini. Anda misalnya mendapatkan 5 ayat lebih, kalau kita kumpulkan 10 dalil lebih, bahkan lebih dari 10 dalil mengatakan sifat tangan untuk Allah. Ya. Kemudian 3 abad pertama itu, 3 abad pertama, nas Quran, nas hadis tentang sifat tangan untuk Allah, tidak ada seorang pun yang menafsirkannya atau mentakwilkan. Kalau kita mengatakan sifat ini harus ditakwil, secara tidak langsung kita mengatakan generasi terbaik umat ini tidak cukup mengajarkan generasi belakangnya apa takwil terhadap sifat-sifat yang harus ditakwil ini. Ini rahasianya, coba perhatikan jamaah. Ini kita bicara tentang sifat tangan. Coba baca tafsir. Kalau mufassirnya, ahli tafsirnya itu akidahnya Maturidi atau Asy'ari atau Mu'tazili, kumpulkan semua tafsir mereka ketika mereka menjelaskan sifat tangan. Saya sudah mencoba itu. Akhirnya saya dapatkan apa? Tangan itu, ulama Asy'ari fulan punya penafsiran tersendiri berbeda dengan Asy'ari lain. Asy'ari lain berbeda dengan Maturidi lain. Maturidi lain berbeda dengan Maturidi lain. Anda untuk tangan saja itu mungkin ada 10 penafsiran berbeda. Katanya yang teh yang betul ya. Itu ada 10 penafsiran. Yang betul itu yang mana dulu? Kalau memang saya meyakini takwil, yang mana yang harus saya yakini? Takwil yang benar. Abu Mansur Al-Maturidi ketika berbicara ayat ini, ayat yang ditulis oleh Syekh Hafidz Al-Ahkami, bal yadahu mabsutatani, beliau mengatakan nikmatnya, kalau artinya apa itu? Akan tetapi kedua tangannya itu terbuka lebar. Abu Mansur Al-Maturidi ini yang punya sekte Maturidi ya, yang hari ini digomborkan akidah harus Maturidi atau Asy'ari. Beliau mengatakan akan tetapi nikmatnya itu terbuka lebar. Padahal bahasanya akan tetapi kedua tangannya itu terbuka lebar. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu borgol. Allah mengatakan lah, bal tidak terborgol. Bal yadahu, kedua tangannya itu terbuka lebar. Datang Abu Mansur Al-Maturidi, ini tafsir beliau dulu. Beliau mengatakan bal ni'amahu mabsutah, nikmat-nikmat Tuhan itu terbuka lebar. Itu tafsir pertama. Saya buka beberapa tafsir Asy'ari lain, ulama Asy'ari lain, saya cari apa kata beliau tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bal qudratuhu, kemampuannya itu maha luas. Ada yang mengatakan macam-macam, semuanya berbeda. Karena memang tidak ada standar rujukan. Yang mereka tahu ini harus ditakwil. Ya kalau kita takwil dengan logika masing-masing pasti hasilnya berbeda. Saya buka ayat lain itu tentang hujjah Allah terhadap iblis itu. Wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap Quran surah Sad ya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Saya cari lagi mana itu alim Asy'ari, tafsir mereka apa terhadap ayat ini. Allah berhujjah terhadap iblis, kamu tidak mau sujud kepada Adam,
apa yang menghalangimu untuk sujud yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ada ulama mereka menafsirkan itu, menciptakan dengan kedua tanganku itu maksudnya menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Kibannya jaro tanpa bapak, tanpa ibu. Kamu Adam beda dengan yang lain, kamu diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Kedua tangan itu kiasan Allah menciptakannya, betul-betul sangat perhatian dalam penciptaannya. Ini pancara itu ilmu tafsir apa itu caranya gimana? Saya buka alim lain lagi, rupanya aku menciptakanmu dengan nikmatku. Ada lagi, aku menciptakanmu dengan kesempurnaan kudrah kemampuanku. Ada lagi, lain lagi. Kalau kita kumpulkan itu 10 lebih itu. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Padahal kita meyakini Allah memang menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Hadis panjang itu, hadis sahih, hadis ahli mauqif. Besok di hari kiamat ketika kita mencari syafaat al-ulma, semua kita datang kepada Adam. Anta abul bashar, kamu itu bapaknya manusia. Khalaqallahu biyadayhi, Allah menciptakanmu dengan kedua. Itu kan kita menyebutkan fadilah Adam, keutamaan Adam. Seolah-olah kita meminta, wahai Adam, kamu minta syafaat kepada Allah karena kamu itu diciptakan dengan kedua tangannya. Adam mengatakan tidak, aku pernah berdosa, pernah ini, pernah itu. Kita ke Nuh, ke Ibrahim, ke ini, sampai akhirnya ke baginda Rasul. Rasul mengatakan analah. Di sana semua manusia memuji Adam itu. Saya penasaran itu, Asy'ari itu masuk juga itu. Yang datang rame-rame ke Adam itu semua manusia itu. Apa Asy'ari ikut juga itu. Kamu Allah ciptakan dengan kedua tanganmu. Itu kemuliaan Adam. Menafikan itu sama dengan mengurangi atau meyakini ada kemuliaan yang haknya Adam, justru kita nafikan. Begitu juga dengan ayat-ayat lain. Mereka mengatakan tidak mungkin dua tangan itu sifat Allah, karena dalam ayat ada kadang-kalanya disebutkan cuma satu tangan. Cuma disebutkan tangan saja, tidak ada angka 1, 2, 3. Dalam ayat yang lain, banainaha bi'aidin, kami membangunnya dengan tangan-tangan kami. Banyak tangan. Jadi kalau kalian mengatakan Allah punya dua tangan, bagaimana dengan ayat yang cuma menyebutkan tangan saja, tidak ada dua? Bagaimana dengan ayat yang menyebutkan tangan-tangan? Ini kembali lagi ke kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini kaidah penting. At-tasniyah, penyebutan dua itu pasti hakikat. Kalau dua itu hakikat. Tapi kalau disebutkan satu, tidak disebutkan angka satu, tapi disebutkan cuma tangan, itu tidak menafikan dua. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, kita tidak mengatakan Allah punya dua tangan. Apakah menafikan Allah punya dua tangan? Tidak. Karena ketika disebutkan Allah punya tangan, itu jenisnya yang disebutkan, bukan angka hitungannya. Ketika disebutkan banyak dalam bentuk plural, jamak, hakikat dalam bahasa Arab jamak itu dimulai dari dua. Bahasa Arab beda dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Dua itu sudah terhitung jamak. Boleh nggak salat jamaah dua? Boleh, kan nggak ada jamaah, cuma satu orang. Dua itu sudah jamak dalam bahasa Arab. Oke, kita bolehkan salat jamaah ini salat berdua saja. Enggak, itu salat berjamaah. Dua itu sudah terhitung jamak. Jadi kalau ada ayat mengatakan Allah itu dua tangan, itulah yang kita yakini. Allah memiliki dua tangan, tidak lebih. Kalau ada ayat menunjukkan banyak tangan yang kami ciptakan dengan tangan-tangan kami, dengan tangan-tangan kami, itu hakikatnya menyebutkan dalam bentuk plural, jamak, tapi yang dimaksud itu dua.
Kalau disebutkan jenis tangan itu disebutkan dalam bentuk tunggal. Tangan kami itu bentuknya tunggal. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mahu ta'wil, tidak ada kata sepakat dalam pembahasan ta'wil. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.